Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadiratul Fikriyah, Laila Zulfatun Nabila Anwar, Ari Latifatun Mahbubah, Dia Angginoviana akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama adalah aliran idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tatanan ide. Pemikiran idealisme identik dengan Plato yang mengatakan bahwa realita atau kenyataan kebenaran yang sungguh-sungguh benar adalah sesuatu yang disebut idea, bukan seperti yang dapat dilihat dengan indera manusia. Tokoh-tokoh lain yang juga mendukung aliran idealisme antara lain adalah Fichte, Hegel, S.C. Helling, Immanuel Kant, dan selain itu ada juga ilmuwan muslim yang menganut paham aliran idealisme, yaitu adalah Al-Ghazali. Implikasi filsafat pendidikan idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan formal dan informal bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Yang kedua, kedudukan siswa. Kedudukan siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya atau bakatnya. Selanjutnya adalah peranan guru. Bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Selanjutnya, kurikulum. Pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya adalah metode. Diutamakan metode dialekta, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah aliran realisme. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Implikasi pendidikan realisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah kedudukan siswa. Dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensi untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga adalah peranan guru, menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. Yang kelima adalah metode. Belajar tergantung pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Aliran materialisme. Pengertian aliran materialisme. Materialisme berasal dari kata materi dan isme. Materi artinya bahan atau sesuatu yang tampak. Aliran materialisme berisikan ajaran tentang kebendaan yang merupakan sumber dari segalanya. Aliran materialisme, suatu aliran filsafat yang mengakui keadaan dengan kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya. Konsep aliran materialisme adalah bahwa keberadaan dan kebenaran semua yang ada di dunia ini adalah materi atau benda semata-mata. Tokoh aliran materialisme yang pertama adalah Ludwig Andreas Feuerbach. Ludwig Andreas Feuerbach mengemukakan materialisme menurutnya suatu etika yang humanitis dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Yang kedua ada Demokritos. Demokritos merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga dengan atomisme. Implikasi aliran materialisme terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah tema, manusia yang baik dan efisiensi dihasilkan dengan proses pendidikan terkontrol secara ilmiah dan seksama. Yang kedua adalah tujuan pendidikan, perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial dan pribadi yang kompleks. Lalu yang ketiga adalah kurikulum. Isi pendidikan mencangkup pengetahuan yang dapat dipercaya dan diorganisasi, selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Lalu yang keempat adalah metode. Semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi, operan conditioning, reinforcement, pelajaran berprogram, dan kompetensi. Yang terakhir adalah kedudukan siswa. Tidak ada kebebasan. Perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran sudah dirancang.
Siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Lalu materi yang keempat adalah aliran pragmatisme. Pengertian aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apabila sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Filsafat pragmatisme menyatakan bahwa benar tiadanya suatu teori bergantung pada berfaedah atau tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Lalu kemudian ada implikasi aliran pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan. Implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok. Ketiga hal pokok tersebut yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Lalu yang kedua ada kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Lalu yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Lalu yang keempat ada metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Lalu yang kelima ada peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa. Aliran yang kelima yaitu aliran eksistensialisme. Pengertian aliran eksistensialisme. Dari sudut terminologi, eksistensi berasal dari kata eks yang berarti di luar dan sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi secara luas eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri sendiri sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Adapun menurut pengertian terminologinya adalah suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringinya, dan di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus berinteraksi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara manusia ketika berada di alam dunia ini dengan kesadaran. Selanjutnya yaitu implikasi aliran eksistensialisme terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Yang kedua, status siswa, makhluk rasional dengan pilihan bebas dan tanggung jawab atas pilihannya, suatu komitmen terhadap pemenuhan tujuan pribadi. Yang ketiga yaitu kurikulum, yang diutamakan adalah kurikulum liberal. Kurikulum liberal merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Yang keempat yaitu peranan guru, melindungi dan memelihara kebebasan akademik di mana mungkin guru pada hari ini besok lusa menjadi murid. Dan yang terakhir yaitu metode. Metode apapun yang dipakai harus merujuk pada cara untuk mencapai kebahagiaan dan karakter yang baik. Aliran yang keenam yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang pesat pada permulaan abad 20 dan sangat berpengaruh dalam pembaharuan pendidikan. Progresivisme dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian liberal rotokultural, yakni liberal bersifat fleksibel, lentur dan tidak baku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan spiritual dan supernatural. Aliran ini mempunyai konsep yang mempercayai manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang akan mengancam manusia itu sendiri. Pendidikan dianggap mampu mengubah dan menyelamatkan manusia demi masa depan. Tujuan pendidikan selalu diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus dan bersifat progresif. Dengan demikian, progresif merupakan sifat positif dari aliran tersebut. Untuk selanjutnya yaitu aliran esensialisme. Esensialisme tidak seperti perennialisme yang menekankan pada sejumlah kebenaran-kebenaran eksternal. Esensialisme menekankan pada apa yang mendukung pengetahuan dan keterampilan yang diyakini penting yang harus diketahui oleh para anggota masyarakat yang produktif. Seperti halnya dengan perennialisme dan progresivisme, bukan merupakan suatu aliran filsafat tersendiri yang mendirikan suatu bangunan filsafat, melainkan merupakan suatu gerakan
dalam pendidikan yang memprotes terhadap pendidikan progresivisme. Untuk prinsip-prinsip aliran esensialisme, yaitu yang pertama, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Yang ketiga, inti proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Yang keempat, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Dan selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Dalam pendidikan, kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan, seperti kita rasakan dewasa ini, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan, serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Untuk prinsip pendidikan aliran perennialisme, yaitu yang pertama, walaupun perbedaan lingkungan, namun pada hakikatnya manusia dimanapun dan kapanpun ia berada adalah sama. Yang kedua, rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Yang ketiga, tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Yang keempat, pendidikan bukan merupakan penipuan dari hidup, melainkan merupakan suatu persiapan untuk hidup. Yang kelima, siswa seharusnya mempelajari karya-karya besar dalam literatur yang menyangkut sejarah, filsafat, seni, begitu juga dalam literatur yang berhubungan dengan kehidupan sosial, terutama politik dan ekonomi. Dan aliran yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionalisme. Kata rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionalisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionalisme pada prinsipnya sama dengan aliran perennialisme dalam menghadapi krisis budayaan modern. Bedanya, cara yang dipakai berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme. Namun sesuai istilah yang dikandungnya, yakni berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia.